Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aji ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama ya untuk menggambar sebuah denah dari sebuah referensi image ya. Jadi kita di sini punya referensi floor plan buat apartemen ya, dengan data yang sangat minim. Dia cuma hanya punya ukuran panjang kali lebar saja gitu ya. Dan kita akan mencoba membuat 3D dari denah ini ya. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ialah meng-scale ya, atau mengubah skala dari gambar ini sesuai dengan ukuran yang tertera di gambar ini. Kita lihat di sini ada panjang 5,4 meter ya, dikali 6,5 meter. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan, kita bisa menggunakan line, kemudian kita garis ya, dari ujung dimensi kiri sampai kanan ini ya, seperti ini kira-kira. Kemudian teman-teman bisa cek dulu ya, bahwa kalau ini ukurannya tidak skalatis. Nah, teman-teman bisa lihat ukurannya di sini adalah 81,5 meter, 81,5 cm. Sedangkan yang tertera di gambar ini adalah 5,4 meter. Oke, langkah berikutnya adalah teman-teman gunakan ini ya, tape measurement tool ya. Kemudian teman-teman klik satu ya di ujung garis yang kiri, kemudian klik lagi di ujung garis satunya. Nah, kemudian teman-teman masukkan ya langsung angka 5400 sesuai ini ya, atau 540 cm. Kemudian teman-teman enter. Nanti di sini ada keterangan ya, SketchUp ya. Do you want to resize the model? Teman-teman tinggal klik yes. Nah sekarang teman-teman sudah mendapatkan gambar yang sudah terskala ya. Jadi ukuran di sini 5,4 sesuai dengan ukuran ukuran sebenarnya ya. Kita juga bisa ukur untuk yang satunya ya. Ini nanti akan sesuai ya, 6,5 meter ya, atau mendekati. Nah, kita bisa cek ya. Di sini ada 6,38,7. Nggak terlalu presisi ya, cuma oke lah, nggak terlalu kita permasalahkan ya, karena salah satu ukuran yang ini udah presisi gitu ya. Nah, sekarang untuk tahap berikutnya, teman-teman bisa grup ya gambar ini, kemudian teman-teman tinggal trace aja bagian dinding dari denah ini. Teman-teman bisa menggunakan line tool ya, atau shortcutnya L. Nah, teman-teman bisa garis seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, di sini saya arahkan di sini tuh panjangnya sekitar 135,8 cm. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ketika saya membuat garis, nanti di situ ada ukurannya gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa membulatkan ya ukuran yang tertera di sini menjadi ukuran yang lebih masuk akal gitu ya. Di sini ada 135,8. Mungkin kita bisa jadikan 135. Kemudian di sini 24 cm. Kemungkinan kita bisa bulatkan ya menjadi 25 cm. Kemudian kita arahkan lagi mungkin 360. Ini 25 cm lagi. Kemudian ke sini mungkin 130. Ini 10 cm. Jadi kita hilangkan koma-komanya ya. Jadi untuk memudahkan kita ya. Jadi nggak
terpaku dengan koma gitu ya. Ini 576, mungkin kita bisa bulatkan jadi 575 ya. Ini juga kita bisa samakan yang di sini. Kemudian mungkin 15 atau 10 cm. Oke, kita juga bisa samakan ya, karena ini mungkin kolom utama dari apartemen itu sendiri ya. Mungkin 20 cm. Atau 25 ya, tadi 25 ya. Tapi kalau 25 terlalu masuk ya, mungkin 20 cm saja. Kemudian ini kita samakan dengan yang ini. 20 cm. Kemudian kita join di sini ya. Ini agak tidak presisi ya, tapi tidak masalah ya. Ini hanya perbedaannya cuma 2 cm ya. Oke, kemudian teman-teman bisa delete ya, delete face ini, atau teman-teman ubah tampilannya menjadi X-ray. Teman-teman bisa masuk sini ya, view, kemudian ada ini face style, kemudian teman-teman pilih X-ray. Nah, nanti masih kelihatan di dalam ya. Nah, sekarang teman-teman bisa trace di bagian dalamnya. Mungkin kita bisa offset aja ya. Ini ke sini ya. Kira-kira ini ada 12 cm. Oke ya, 12 cm kita coba masukkan 12 atau 15 ya. 15 cm saja karena biasa tebal tembok standar di Indonesia 15 cm ya. Jadi kita coba masukkan 15 cm. Oke, kemudian kita tinggal connect ya. Yang di sini ya. Mungkin ini kita kasih 25 cm. Seperti ini ya. Ini sekitar 20 cm juga. Di sini ada shaft ya untuk kamar mandi. Mungkin 30 cm. Jadi ada satu tips ya supaya memudahkan kita modeling ya. Teman-teman bisa masuk ke style, kemudian edit ya, kemudian masuk yang edge, kemudian teman-teman aktifkan endpoint ya. Jadi teman-teman bisa lihat akhir dari sebuah garis ya. Jadi lebih mudah. Teman-teman lanjutkan ya untuk tracingnya ya. Sebisa mungkin kita hilangkan koma ya. Jadi lebih ke angka bulat ya. Seperti ini. Oke, kemudian untuk kamar mandi juga ya, teman-teman perlu trace semua. Oke, ini tinggal kita bisa offset ya, seperti ini ya, untuk memudahkan. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan 90 cm. Kemudian 65. Nah, kita bisa offset ya. 12 cm. Oke, kemudian di sini juga ada mungkin sejajar ini ya. Ini 60 cm juga. 15 cm. Oke, di sini juga ada pembatas dinding juga ya untuk area kamar. Kita bisa luruskan saja dengan yang ini. Seperti ini. Kemudian kita offset ya. 12 cm juga. Oke, setelah ini selesai, teman-teman bisa matikan lagi ya. Oh, sebentar, ini balkon sekalian ya. Jangan lupa. 40 cm. Seperti biasa ya, kita hilangkan koma ya, supaya mempermudah kita nanti di modelingnya.
Oke, setelah ini selesai, teman-teman bisa grup ya. Jadi biasakan setiap objek itu punya grupnya sendiri-sendiri. Jadi nanti ketika teman-teman editing, nah teman-teman bisa mudah ya. Sebagai contoh, ada saya punya dua grup ya. Grup base ini ya, image untuk denahnya, kemudian yang kita sudah trace ya. Jadi ketika saya mau edit salah satunya, saya tinggal double klik, nanti semua objek yang tidak di dalam satu grup ini akan di hide secara otomatis ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk editing di satu objek tertentu. Jadi caranya teman-teman bisa masuk ke sini ya, model info ya. Nah, nanti di sini ada yang namanya komponen. Nah, teman-teman bisa aktifkan ya ini ya, fade rest of model gitu ya. Jadi ketika ini diaktifkan, kita mengedit salah satu objek, semua objek yang lain akan otomatis di hide ya. Tapi kalau ini kita matikan, nah kita edit objek ini, denah ini masih terlihat gitu ya. Jadi ada kalanya nanti akan mempermudah kita ya. Jadi tinggal dimatikan atau dihidupkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya teman-teman tinggal masuk ke sini ya, model info, kemudian fade rest of model. Karena saya di sini sudah memasukkan shortcut ya, saya tinggal menekan kombinasi dengan tombol shift dan tombol Q di keyboard saya ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa masukkan shortcut ya, biar lebih mudah ya. Jadi tidak perlu membuka model info, kemudian aktifkan, matikan seperti ini ya. Jadi tinggal menggunakan shortcut. Oke, setelah ini selesai, kita tinggal hapus bagian-bagian yang tidak kita gunakan gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita hapus ya menggunakan eraser tools. Karena bagian dalam tembok kita tidak akan gunakan gitu ya. Jadi kita hapus saja. Oke, setelah ini selesai, teman-teman bisa lanjut ya ke tahap berikutnya, ialah menambahkan ketinggian dari dinding itu sendiri gitu ya. Oke, kita bisa pindahkan dulu untuk base gambarnya ini ya. Kita coba move ke 00 ya. Kenapa saya move ke 00 ya? Supaya nanti pas kita mungkin migrasi ke program rendering lain, kita import di koordinat 00 ya. Jadi lebih mudah nanti. Itu kenapa saya selalu biasakan untuk memindahkan objek saya ke titik 000 gitu ya. Nah, sekarang kita geser sedikit ya untuk denah ini. Kemudian kita fokus ke objek yang udah kita buat. Untuk mengedit sebuah grup ya, kita bisa double klik aja ya. Nah, kemudian kita tambahkan ketinggian dari si denah ini. Atau kalau kebiasaan saya untuk modeling, saya biasanya selalu copy dulu ya teman-teman ya. Copy ke bawah sekitar mungkin 20 cm. Ini nanti saya akan jadikan dasar dari objek kita atau ruangan kita. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Untuk yang bagian atas, saya akan hapus semua bagian lantai. Seperti ini teman-teman. Jadi hanya menyisakan bagian dinding saja. Kemudian saya push menggunakan push pull ya. Mungkin saya kasih tinggi apartemen mungkin sekitar mungkin 3 meter ya kalau apartemen ya. Dari lantai ke plafon ya. Jadi saya kasih mungkin 3,5 meter ya. Nanti supaya ada kelebihan sedikit untuk area plafon gitu ya. Jadi 350. Seperti ini ya. Nah, untuk yang ini saya hapus semua garis yang ada di dalam sini teman-teman. Teman-teman kalau punya plugin yang namanya clean up ya, teman-teman bisa aktifkan ya, kemudian tinggal clean up. Nah,
Nanti semua garis yang ada di dalam sini, yang dari garis-garis yang di dalam, tembok-tembok di dalam ini, yang masih satu face dan satu material akan bergabung ya menjadi satu face seperti ini gitu ya. Jadi akan sangat memudahkan ya daripada kita harus menghapus satu-satu seperti ini ya. Jadi tinggal select all, kemudian Ctrl Shift C untuk memanggil fungsi clean up ya. Ini shortcut yang sudah saya pakai sehari-hari ya. Bisa diikuti atau teman-teman bisa assign shortcut sendiri gitu ya, sesuai dengan preference teman-teman masing-masing gitu ya. Ini tinggal kita clean up. Oke. Nah, lalu kita push ke atas setinggi 20 cm. Seperti ini ya. Nah, jadi kita udah punya dua objek ya teman-teman ya. Base, kemudian ada ini ya, dindingnya. Oke, untuk plafon itu gampang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa copy ya material atau objek lantai ini ke atas ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman pastikan 0-0-nya dulu ya. Nah, kemudian teman-teman move ke atas setinggi 300 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman sudah bisa membuat plafon ya. Tinggal kita edit ya sedikit ya. Bagian bawah ini kita pilih, kemudian kita klik kanan, kemudian intersect face with model. Nah, nanti dia akan menggambar ulang ya bagian yang terkena dengan dinding gitu ya. Kita bisa klik kanan, kemudian intersect with selection. Nah, teman-teman kalau mau ininya dihilangkan juga bisa ya. Teman-teman tinggal push. Kita hapus, kemudian kita pakai clean up kembali ya. Jadi clean up juga bisa berfungsi untuk menghilangkan garis-garis sisa seperti ini ya. Clean up, oke. Ini ada sisa sedikit ya, kita hapus. Nah, di sini ada bagian yang terbuka ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tutup kembali menggunakan line seperti ini. Atau teman-teman menggunakan plugin yang namanya Generate Face. Dan di sini saya sudah pasang shortcut ya, Shift G. Nah, dengan Shift G ini atau Generate Face, saya otomatis menutup semua objek yang ada open loop seperti ini ya. Jadi di sini ada pilihannya di sini ya. Generate Face ya. Oke. Teman-teman kalau belum punya plugin ya, teman-teman bisa download ya di link deskripsi di bawah ya. Saya bagikan beberapa tools atau plugin yang sering saya gunakan di SketchUp. Oke ya. Nah, ini kita udah mempunyai denah, lantai, dan dinding dari unit apartemen yang akan kita desain interiornya. Selanjutnya kita akan menambahkan detail dari base ya, base model dari unit apartemen ini. Yang terutama adalah pintu dan jendela dari denah unit apartemen ini. Untuk memudahkan kita bekerja, kita bisa hide dulu ya untuk bagian plafon ya. Jadi kita klik satu kali, kemudian kita hide ya, klik kanan hide. Nah, kemudian kita bisa membuat pintu dan jendela di dinding ini dengan lebih mudah gitu ya, tanpa ada penghalang. Oke, yang pertama kita mungkin membuat pintu dari unit itu sendiri atau pintu masuk utama. Kita coba ukur ya. Ini kira-kira ada di 106 ya atau 105. Jadi kemungkinan kita akan bikin jadi 105 ya. Caranya sangat mudah ya untuk membuat lubang di SketchUp ya. Teman-teman tinggal pilih satu garis ini, kemudian teman-teman gunakan tombol move. Kita geser ke arah sini ya. Dan teman-teman tekan tombol Ctrl satu kali. Dia akan otomatis mengcopy ya objek yang kita pilih tadi. Kemudian teman-teman tinggal masukkan 105, oke. Kemudian untuk tingginya kita
ulangi langkah yang tadi ya. Pilih objek yang akan kita copy, kemudian dengan move tools kita arahkan ke atas, plus tombol kontrol ya. Kita arahkan mungkin sekitar 220. Oke, sekarang teman-teman bisa push ya, dengan menggunakan push pull ya. Nah, otomatis nanti akan berlubang ya. Selanjutnya sama untuk pintu kamar mandi dan pintu kamar tidur utama. Kita ukur ya. Ini 78 atau mungkin kita bisa genapkan 80 cm. Ini juga kita ukur kira-kira 90 cm. Oke. Jadi untuk bagian kamar ini 90 cm, kemudian yang kamar mandi 80 cm. Kemudian kita bikin garis bantu dulu ya. Kita arahkan ke sini. Teman-teman juga bisa tekan tombol shift ya untuk mengunci arah dari pergeseran objek kita gitu ya. Jadi ketika kita tombol shift kita tekan, kemanapun arah kursor yang kita arahkan, dia akan mengunci di salah satu aksis yang sudah kita pilih gitu ya. Jadi ketika tidak saya kunci, aksis ini ya yang berwarna hijau ini akan tipis. Ketika saya kunci, dia akan berubah menjadi tebal. Begitu juga di aksis merah dan aksis biru ya. Ketika kita kunci, dia akan berubah menjadi tebal indikasinya ya. Oke, kita samakan di sini ya. Kemudian kita move 90 cm. Kemudian untuk kamar mandi ya. Kamar mandi dia startnya ada di pertengahan sini ya. Mungkin dari ujung sini 80 cm juga. Jadi kita ambil dari sini ya 80 cm. 80 cm. Kemudian lebar pintunya itu sendiri 80 cm ya. Kemudian untuk tingginya kita samakan dengan pintu yang ada di depan. Oke, kita tinggal push. Oke, selesai ya. Untuk jendela, ini penuh ya dari ujung ke ujung ya, opening semua. Jadi kita mungkin bisa langsung ya perkirakan ketinggiannya ya. Ini 2,2 ya. Kita bisa push. Kemudian ini juga, ini mungkin di area kamar kita bisa samakan ya ketinggian untuk jendelanya ya, seperti ini. Oke. Untuk lubang jendela dan pintu selesai ya. Jadi kita sekarang tinggal tambahkan untuk jendela dan pintunya itu sendiri gitu ya. Oke, saya contohkan untuk satu pintu dan satu jendela ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah masing-masing ya. Untuk pertama, untuk pintu yang depan ya, saya bikin menggunakan rectangles dulu ya, seperti ini. Kemudian saya group, biasakan teman-teman group ya. Jadi nanti ketika modeling bisa lebih mudah ya. Dan objeknya dia tidak akan berbaur dengan objek yang sudah ada gitu ya. Double klik, kemudian kita offset ya untuk pintu. Mungkin kita gunakan kusen yang 5 cm, kemudian ini kita move ya, seperti ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan ketebalan mungkin 10 cm. Kemudian pintu ini kita kasih ketebalan mungkin 4 cm. Kemudian kita group untuk daun pintunya ini, kemudian kita move ya, seperti ini. Oke, untuk menambahkan kesan realistis, kita bisa gunakan offset ya, masukkan ke dalam sekitar 0,5 cm, kemudian kita push. Oke, jangan lupa kalau ada open loop seperti ini, kita harus tutup kembali ya, bisa manual atau dengan generate face ya. Nah, nanti di sini akan ada jeda sedikit ya teman-teman ya. Ini gunanya apa? Gunanya ketika nanti rendering, ketika objeknya hanya seperti ini ya, dibatasi oleh garis saja di SketchUp, nanti dia objeknya akan terlihat menyatu ketika akan dirender. Jadi lebih baik kita
kasih sedikit jeda ya. Jadi benar-benar nanti pas kita render antara objek kusen dan daun pintunya itu sendiri akan terlihat ada jeda. Oke ya, jadi simple aja teman-teman ya pintunya ya. Seperti ini, teman-teman juga bisa menambahkan detail pintu sesuai dengan desain teman-teman masing-masing ya. Teman-teman bisa menambahkan mungkin tali air seperti ini, 10 cm, kemudian 1 cm gitu ya. Kemudian kita copy, mungkin 20 cm seperti ini ya. Kemudian kita hapus yang tidak kita pakai dan kita menggunakan push. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri ya dengan fasad pintu itu sendiri ya. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya di sini pakai polos aja ya. Teman-teman juga bisa menambahkan detail ya berupa engsel di sini ya. Mungkin bisa seperti ini, saya contohkan. Kita bisa menambahkan engsel ya untuk menambahkan kesan realistisnya. Nah, seperti ini. Yang kita bisa copy. Nah, ini simple ya. Contoh yang simple ya. Teman-teman juga bisa lebih detail lagi ya, menggunakan benar-benar ini ya, engsel 3D engsel yang apa namanya, yang realistis ya. Teman-teman juga bisa masukkan dari warehouse ya, mungkin kayak gini apa namanya, door. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa tambahkan detailnya biar lebih detail lagi untuk kesan realistisnya. Nah, ini bisa teman-teman sematkan ya di jeda di sini ya. Kali ini saya hanya untuk mencontohkan saja, jadi saya tidak terlalu berpikir untuk detailnya ya. Kemudian saya lanjut untuk pintu berikutnya ya. Ini juga bisa kita copy ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan move ya. Move copy seperti ini atau rotate copy ya. Dengan menggunakan tombol control. Seperti ini ya. Oke, kemudian saya letakkan di sini ya. Nah, di sini ada kelebihan sedikit ya, jadi teman-teman bisa sesuaikan kembali. Kita double klik, kemudian kita adjust lagi ya ukurannya ya. Saya geser 15 cm. Kemudian ini juga saya geser 15 cm. Oke, saya juga bisa copy untuk pintu kamar mandi dengan sedikit penyesuaian ya. Oke, jadi untuk pintu sudah selesai. Caranya sangat mudah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa kembali ke tadi ya, kalau teman-teman ada yang masih merasa bingung. Kemudian untuk jendela, sama saja ya teman-teman ya konsepnya ya. Kita bikin menggunakan rectangle dulu. Kemudian kita group. Nah, untuk jendela ini, mungkin di area kamar tidur ini jendelanya posisinya mungkin mati ya teman-teman ya. Karena langsung berhadapan dengan balkon ya. Dan ini biasanya kalau tipikal apartemen pasti menggunakan AC. Jadi kemungkinan jendelanya ini full kaca mati ya teman-teman ya. Langkah pertama kita bisa offset dulu ya teman-teman ya untuk membuat kusennya. Di sini saya pakai 5 cm, kemudian bisa saya copy dua garis yang di pinggir ini ya ke kanan menggunakan Ctrl plus move. Kemudian saya bagi 3 bagian gitu ya. Saya tinggal ketik ya di keyboard ya /3 ya atau dibagi 3. Nanti dia posisinya akan langsung terbagi menjadi 3 seperti ini teman-teman. Nah, oke ya. Ya teman-teman tinggal select yang ini ya, kemudian teman-teman group atau teman-teman move dulu ya. Kita hapus yang ini. Ini kita clean ya, menggunakan clean up ya, supaya kita nggak perlu menghapus satu-satu seperti ini ya. Kita tinggal select objek, kemudian clean up. Kemudian kita kasih ketebalan ya, 10 cm kira-kira.
Untuk kaca ini kita juga berikan ketebalan ya. Kita bisa push satu per satu seperti ini, 1 cm, 1 cm. Atau untuk instannya, teman-teman bisa menggunakan tools join push pull. Nah, kalau menggunakan tools ini, teman-teman bisa ini ya, memberikan ketebalan ke banyak objek dengan satu kali jalan gitu ya. Seperti ini ya. Masukkan satu. Oke. Dan saya sini sudah menyematkan shortcut ya untuk tools ini ya. Jadi saya cukup menekan Shift X ya. Jadi teman-teman biasakan untuk menggunakan shortcut ya untuk mempercepat kerja teman-teman itu sendiri gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa group ya. Dan move ke posisi tengah-tengah sini. Oke, next untuk jendela ya. Jendela atau pintu geser di sebelah ruang living room ini ya. Konsepnya seperti jendela pada kamar tidur ya. Kita buat dari rectangle dulu, kemudian kita offset ya. Kemudian mungkin kita bisa beri sedikit variasi di sini ya. Ini 60 cm atau mungkin 40 cm ya. Kemudian yang di sini kita bagi dua. Oke, kemudian yang di sini kita jadikan sebagai pintu ya. Jadi ini kita move ke bawah ya. Kita ekstrak dulu. Hapus. Kemudian kita clean up ya. Oke, kita kasih ketebalan 10 cm. Kemudian untuk dua bagian ini kita grup ya, karena ini jendela ya atau kaca mati. Kita kasih ketebalan 1. Sebenarnya mungkin ketebalan jendela ini mungkin hanya 0,5 atau 0,6 cm ya. Cuma untuk memudahkan ya, biar cepat. Kemudian kita grup ya bagian kusen. Nah, untuk bagian pintu kita move ya di sini ya. Kita perlu adjust sedikit ya, karena ini nanti akan menjadi pintu geser ya. Otomatis dia akan sedikit overlap ya. Kemudian kita group. Kita offset ya, mungkin 8 cm. Kita kasih ketebalan 3 cm. Dan kacanya 1 cm. Oke, kemudian kita group. Kita pindahkan ke tengah seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk basic ruangan dari apartemennya nantinya kita akan desain interiornya sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sangat simple, sangat mudah. Teman-teman juga bisa reply kembali ya. Kalau ada beberapa bagian yang kurang teman-teman paham, teman-teman juga bisa tanyakannya di kolom komentar di bawah ya. Kalau ada pertanyaan seputar modeling di SketchUp. Oke teman-teman ya, untuk video kali ini kita sudahi sampai sini ya. Kita ketemu lagi untuk detailing interior bagian dalam dari apartemennya. Nantinya kita akan desain seluruhnya gitu ya. Nanti kita akan desain untuk kamar tidur utama, living room, ruang dapur, dan kamar mandi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.